Kalau kita lihat di luar, beliau itu dalam dakwah, ibadah, zikir, di mobil pun tidak ditinggal itu. Antara baca kitab, zikir, atau baca Quran. Pernah Habib Salim itu suruh baca kitab, tengah-tengah baca kitab beliau ketiduran, Habib Salim diem, bangun sebentar 5 menit itu, sampai di mana? Gerak baca, suruh baca lagi. Nah, dan sedikit Habib kita mungkin mengulik dan refleksi lagi Habib tentang kegiatan rela dakwah Habib Umar kemarin. Bahwasanya ramai juga di media sosial, baik itu di TikTok ataupun di IG, bahwasanya Habib Umar membaca kitab di dalam mobil Habib. Ini waktu antum sebagai ketua panitia bagian keamanan tuh bagaimana Habib? Alhamdulillah untuk kali ini saya mendapat penghormatan yang besar, nikmat yang besar, diberi tanggung jawab untuk mengatur dakwah Habib Umar di Jawa Timur, ya. Artinya mengatur sini mensukseskan keberadaan Habib Umar di setiap acara. Acara sudah diatur oleh pusat dan diatur oleh sudah penanggung jawab acara masing-masing. Tugas saya untuk menghadirkan Habib Umar sesuai waktunya. Wala kulli hal. Mulai daripada turun dari pesawat, kita menemani beliau sampai masuk ke mobil. Jadi kita ada di dalam mobil bersama Habib Umar. Dari Habib Umar sampai ke Surabaya, sampai beliau keluar dari Surabaya ke Palangkaraya. Kalau kita lihat di dalam mobil itu, tidak ada waktu yang kosong. Tidak ada waktu yang kosong. Padahal sebelum naik di mobil kita tahu bersama acara demi acara. Turun dari mobil acara. Setiap turun dari mobil langsung acara. Maulid, dakwah, pidato, dan seterusnya. Naik ke mobil, langsung dalam mobil itu sudah siap kitab. Putra beliau Habib Salim disuruh baca kitab. Selesai Habib Salim, Habib Saleh Jufi juga diberi kesempatan baca kitab, karena di mobil itu Habib Umar, Habib Salim putra beliau, Habib Attas kakak beliau di depan, saya, dan ada namanya Baihaqi, Ahmad Baihaqi yang khidmah di situ. Maka baca kitab Habib Salim, gantian Habib Saleh dan kita, kemudian Habib Umar baca sendiri di depan kakaknya Habib Attas. Itulah kegiatan. Setelah kitab, kalau itu maghrib, baca ratib Attas. Waktu itu perjalanan dari Jombang ke Gor, baca ratib Attas, ratib Haddad. Ketika malam hari, kita jemput beliau dari hotelnya ke Masjid Agung, Masjid Akbar Surabaya. Itu beliau tidak meninggalkan dzikrul lail, karena kita keluar sebelum fajar sekitar 3:30. Ada waktu 45 menit. Itu Habib baca dzikir fajar dengan hafalnya. Jadi kita ribut melihat lewat HP dzikir fajar di Khalasah Ma'adat itu aplikasi, tapi beliau membaca dengan hafalannya. Bahkan sempat kita rekam itu dzikir-dzikir itu, belum ada yang punya itu. TV Al-Wafa kita kasih bocorannya lah. Dzikir beliau baca itu, dzikir Qiyamul Lail enggak akan tidak beliau tinggal. Padahal dari Gresik mampir sebentar ke Bupati, langsung ziarah Ampel. Habis Ampel, Gubah, Habib Muhammad Muhadhar. Habis itu pulang, sampai ke tempat tinggal beliau itu jam 3 malam. 3:30 kita udah jemput keluar beliau. Setengah jam aja di kamar. Keluar, langsung baca zikir Qiyamul Lail. Sampai adzan subuh kita di mobil, baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, enggak beliau tinggal 100 kali.
Sampai selesai semua zikir kita masuk ke masjid. Setelah sholat jaraz fajar sampai isyraq, kita jemput beliau naik sedan Mercy waktu itu. Naik itu beliau membaca hizb Quran. Waktu itu ada putra Habib Mundir kita suruh naik, dan ada Said Idrus Al-Idrus di mobil sama kita. Habib Umar baca Quran surat Al-An'am atau yang lain waktu itu. Beliau dengan hafalannya, kemudian setelah beliau membaca, kita disuruh baca di belakang. Tadarus Quran. Kemudian beliau baca, kemudian kita baca, beliau baca, kita baca. Sampai di tempatnya Habib Alwi Al-Haddad untuk sarapan. Artinya, kalau kita lihat di luar beliau itu dalam dakwah, ibadah, zikir, di mobil pun tidak ditinggal itu. Antara baca kitab, zikir, atau baca Quran. Kalau enggak gitu ya beliau ketiduran sebentar. Pernah Habib Salim itu suruh baca kitab, tengah-tengah baca kitab beliau ketiduran, Habib Salim diem, bangun sebentar 5 menit itu. Sampai di mana? Gerak baca. Suruh baca lagi. Tidak ada waktu kosong daripada zikir, Quran, dan ilmu. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insyaallah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah sudah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.